Pemirsa Investigasi Sport dimanapun Anda berada, kembali lagi Investigasi Sport hadir dalam tayangan program Menelusuri Jejak Legenda. Pada kesempatan kali ini, Investigasi Sport telah hadir dan akan menghadirkan sosok yang mungkin dalam sepak bola perjalanan Semen Padang FC nggak bisa dinafikan. Di era tahun 80-an, beliau adalah angkatan pertama bagaimana sejarah Semen Padang yang sampai saat ini masih eksis di belantika sepak bola nasional. Dan kita perkenalkan saja nanti narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Coach Saprianto Rusli. Selamat pagi, Pak. Coach, Coach Herman. Iya, terima kasih telah menerima kehadiran Investigasi Sport di kediaman Coach. Dan kita mau ngobrol lah, Coach. Kita tahu sendiri saat ini Semen Padang FC itu salah satu mantan klub gawang utama tersisa yang ada di belantika sepak bola nasional dan masih eksis di sepak bola nasional. Coach kan salah satu mantan pemain di era 80-an. Kalau boleh tahu, Coach, bagaimana perjalanan sosok Coach Saprianto Rusli waktu di Semen Padang? Ini cukup panjang ya. Iya. Tapi sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu. Selamat siang para pemirsa Investigasi Sport. Mudah-mudahan media ini membuat menambah kecerdasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita seluruhnya. Anda sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Herman tadi, sebetulnya sepak bola Semen Padang ini yang lahir dari Semen Padang itu, kalau saya tidak salah, mungkin nanti kalau seandainya tidak tepat, ya, saya mohon dimaafkan. Sebetulnya yang lahir dari Semen Padang ini untuk profesional itu boleh dikatakan saya dengan Aspinal. Jadi saya mulai main bola itulah di lapangan Cibadak itu. Ya. Jadi keluarga saya pindah ke sini. Saya naik kelas 5 SD. Makanya saya sekolah di Semen Padang. Sekolah SD, disitulah saya mulai main bola di lapangan Cibadak itu. Dulu letting saya banyak itu. Kebetulan pelatih awalnya itu dulu ada Pak Zulfar JZ namanya. Oh, siapa, Coach? Zulfar JZ. Kalau tidak salah dia udah meninggal. Dia yang mengambil membuat tesis S2 dia kalau tidak salah. Dia pernah berguru ke Jerman. Jadi kami remaja-remaja ini dibagi dua, dibagi dengan dua tesis. Nah, itu yang dilakukan. Nah, itulah sampai ke tingkat yang lebih profesional itu ya saya dengan Aspinal. Sebetulnya banyak kawan-kawan yang lain, cuma mungkin pembinaan itu kan dia harus berjenjang. Semen Padang waktu di divisi 2, waktu Semen pertama belum, masih Porsep. Semen Padang itu dulu kan Persatuan Olahraga Semen Padang, karyawan Semen Padang. Porsep itu diisi oleh pemain-pemain PSP dulunya tuh. Gitu ya. Dulu yang pemain PSP sana ada mendiang Pak Mawel, mendiang Pak Mawel, Alizar. Sudah itu ada Artis Nasib, ada Haptik. Di sini mereka tuh di sini dulu. Itu ada pokoknya dulu itu hampir 50% lebih mereka itu ditarik ke Semen Padang. Nah, jadi kami banyak berguru, banyak berpedoman kepada orang-orang itu. Jadi itu ceritanya dulu. Porsep inilah mulai dari tahun 78 sudah kami ikut Porsep A dan Porsep B. Jadi yang remaja ini tergabung ke Porsep B.
Nah itu yang Persib A tuh yang senior-senior. Mohamad, Hafid, dia Arpis, Alizar, banyak yang lain. Pokoknya saya nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi coach, setelah coach masuk dari Persib pindah ke Semen Padang, itu kan apanya kan dari Persib langsung ke Semen Padang. Iya. Berapa tahun coach memperkuat Semen Padang di era Galatama? Mengalami 2 kompetisi coach? Oh banyak. Pertama saya kan tahun 79 saya sebetulnya pertama saya mencuat ke depan itu. 79 itu kan dulu ada Popsi. Disitulah saya disekolahkan ke Ragunan. Iya benar. Nah itu 4 tahun saya sekolah di sana. Pulangnya dari sana saya langsung jadi pemain Semen Padang. Semen Padang. Semen Padang itu udah mempersiapkan untuk profesional Liga 2 waktu itu. Itulah tahun 82. Ya. Saya 4 tahun di Ragunan belajar meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sepak bola. Ya di Ragunan khusus olahragawan. Ya letting saya waktu itu Icu Sugiarto dari bulu tangkis. Nah itulah kira-kira Ivan Ali dari bulu tangkis. Nah itu waktu angkatan 79 awalnya. 79. Nah di sana kebetulan di Ragunan itu kan ada klub profesional Jayakarta. Di sana pula lah saya kenal dengan pemain-pemain nasional. Di sana ada Iswadi, ada Isaliza, ada Suapri. Nah pokoknya rata-rata pemain-pemain nasional ada Suwarno, kiper. Suang ya. Suwarno kiper. Ada Dananjaya, ada Sultan. Pokoknya, di sana kami bergaul. Nah itu yang membuat motivasi dan keinginan kita itu untuk bermain bola lebih meningkat. Kalau nggak salah coach pernah di timnas ya, timnas junior lah nggak salah. 19 dan junior. Benar. Junior dan 19. Itu kalau junior itu dulu pergi ke Saudi Arabia. Dalam kejuaraan? Bukan, dia kejuaraan waktu itu kita diundang karena dia mau mempraktekkan lapangan karpet gitu. Iya. Akhirnya dari hasil apa dia tidak jadi dia pakai rumput konvensional juga jadi. Iya. Nah sejak itu saya pindah langsung kompetisi divisi 1 Galatama dimulai. Nah disitulah kami langsung juara itu pemain yang inti langsung diangkat jadi karyawan. Nah itu awalnya dulu. Awalnya bersih. Jadi 11 orang itu yang inti langsung diangkat jadi karyawan Semen Padang. Ada sih yang nolak itu digantikan oleh kayak yang lain-lain, ada Zalpi yang naik ke atas itu ada. Coach, jadi coach di Semen Padang berapa tahun coach memperkuat dari musim 82? Coach kan letting angkatan pertama sampai tahun berapa pensiunnya di Semen Padang sebagai pemain bola profesional? 82 kami juara, terus lanjut ke 83 kompetisi Liga Utama profesional. Saya sampai tahun 90. Ya. Berarti 8 tahun. 8 tahun ya. Kenapa saya dipanggil Cap? Mungkin saya agak lama jadi kapten mungkin. Iya benar. Itu mungkin ada tiga putaran. Kira-kira 3 putaran kompetisi lah. Sampai tahun 90. Jadi angkatan pertama saya banyak yang keluar. Setelah itu saya tetap bertahan dengan Aprius, Ramlan, Zalfi, barulah masuk Welly, Anton CS. Ya, dulu angkatan kedua? Angkatan kedua, Abdal segalanya kan. Berikut dalam perjalanan terus baru masuk Maskur, masuk Indra Susilo, Delvi. Jadi saya bergabung sama mereka itu tidak lama, paling-paling ya mereka itu tahun 88, tahun 89 udah. Jadi kebetulan mereka itu kan banyak yang posisi saya itu. Jadi sebetulnya kalau mau pengen main terus sampai mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi masih bisa, tapi karena yang muda-muda ada naik ya, kebetulan saya ditawar oleh Suatman. Oke,
Safrianto mau nggak ikut jadi pelatih dengan saya. Awalnya sih saya sih nggak begitu berminat karena saya tahu beratnya seorang pelatih. Ya udah sekian tahun dengan sepak bola kan, selalu yang disalahkan tetap pelatih. Ya, menang tim paling-paling sebentar aja pujiannya. Kita 1 jam 2 jam, habis itu kita udah berpikir lagi untuk pertandingan berikutnya. Coach, kalau kami boleh tahu bagaimana tuh atmosfer dulu kan stadionnya Imam Bonjol ya? Ya, atmosfer waktu Semen Padang di daerah Telatama tuh, kalau main Semen Padang di stadion Imam Bonjol tuh Coach, atmosfernya gimana waktu itu Coach? Ya memang beda dengan sekarang ya. Dulu itu motivasi kita bermain, yang main bola itu ya memang belum ke materi, tapi memang pengen dilihat, pengen dikenal. Dulu kan hanya radio, masuk nama di RRI itu sudah bangga sekali. Kalau atmosfernya kita lihat ya, stadion Imam Bonjol itu penuh, itu luar biasa rasanya. Merinding Coach? Merinding gitu. Ya itu lapangan Imam Bonjol itu ya boleh mana lapangan yang bagus sekarang? Yang paling bagus baru untuk ini. Jadi orang-orang dari nasional, dari Jakarta, dari mana aja datang ke Padang, bisa senang main di Bonjol. Karena lapangan itu rata, bagus. Ya. Pernah lawan tim-tim dari apa? Luar negeri gitu? Ada tim yang diundang dari luar negeri gitu. Coach, jadi kan kalau era Galatama sama era Perserikatan tentu beda. Karena figurnya beda. Satu semi pro, satu kan amatir gitu kan. Kalau Semen Padang waktu itu udah ada Pelita Jaya, Mitra Surabaya, Arse itu. Ya Mitra. Iya. Pada waktu itu Coach, bagaimana Coach? Artinya Semen Padang itu bersaing dengan tim-tim yang boleh katakan lebih dulu lah mengarungi di kompetisi Galatama. Ya kalau kita sih tidak merasa kalah pada saat itu ya. Memang mungkin kita di segi teknik, segi skill kita di bawah, tetapi kalau dari segi permainan, motivasi, ngotot, fight-nya itu ya. Nah itu luar biasa. Jadi kalau dia main ke sini, rasanya tidak ada tim yang nggak kami kalahkan di sini ya. Cuma kalau kita main keluar ya, memang ya itu banyak faktor. Dan kita di mana-mana sebetulnya tuan rumah. Makanya dulu kita jarang kita di papan bawah, jarang. Kita paling-paling menengah ke atas. Jadi insya Allah kalau di kandang kita selalu kalau insya Allah menang lah ya. Insya Allah menang. Karena saya tidak tahu dulu motivasi kalau kami bermain di mana bola kami ada, di mana bola kami ada. Nah, itu memang kami fanatisme itu luar biasa. Dengan motivasi dari penonton itu membuat kita terbakar di lapangan. Tidak mau luar biasa. Tidak ada rasa capek. Kebetulan kan ya kalau kami, saya, Aprius, Edi Mukni, si Aspinal, yang lain-lain itu kan umur kan baru 24, 25. Iya. Masih mau-maunya lah ya. Masih mau-maunya, jadi nggak ada capeknya main. Jadi Coach, setelah gantung sepatu, Coach menekuni kepelatihan. Pertanyaan dari kami, Coach, kalau secara melihat pelatih keilmuan pelatih saat ini di Indonesia, bagaimana Coach? Karena Coach kan salah satu instruktur pelatih di Indonesia, bagaimana Coach? Masalah materi latihan saat ini, Coach? Ya kalau sekarang yang kalau kita lihat dengan ilmu pengetahuan tentang sepak bola sekarang, sebetulnya tidak usah dari tahun ke tahun, misalnya dari satu kejuaraan ke kejuaraan atau dari bulan ke bulan itu selalu ada update ilmu. Itu yang saya lihat ya, yang kami juga pelajari ya, tren-tren sepak bola itu setiap
mulai kita bicara masalah Piala Dunia tahun berapa yang terakhir, 2018. Tren sepak bola itu apa? Nah, itu nanti sekarang baru kemarin kita ngikuti udah berubah deh tuh, dinamis dia gitu. Dinamis bergerak lagi. Nah, itu yang harus kita ikuti. Nah, itu makanya kita harus selalu mengupdate ilmu untuk mempelajari perkembangan sepak bola. Dulu zamannya Barcelona tiki-taka. Habis itu tiki-taka bisa dilumpuhkan. Iya. Nah, datang lagi kalau dalam total football pernah Belanda. Belanda. Habis itu tiki-taka datang antinya lagi. Sekarang sepak bola itu bisa direct long. Ya, dia tidak terlalu banyak main di bawah, dia langsung long bekerja di atas. Nah, jadi itu perkembangan sepak bola. Oh ya coach, tahun 2012 Coach Safrianto Rusli mengantarkan tim futsal Sumatera Barat sebagai juara pada PON 2012. Ini cukup menarik tuh. Bagaimana coach? Dari pelatih sepak bola, dari pemain sepak bola, dari pelatih sepak bola bisa menyeberang ke futsal. Coach, apa pula yang membedakan antara futsal dengan sepak bola itu, coach? Karena pada waktu itu cabang futsal itu baru pertama kali dipertandingkan di PON. Gimana waktu itu, coach? Kesannya waktu itu, coach? Ya sebetulnya gini ya. Sepak bola itu sebetulnya tidak begitu jauh berbeda dengan futsal. Kalau organisasi proses melatih sama dengan sepak bola. Sama tuh, Bos? Proses melatih. Bedakan melatih. lah ya. Ini proses melatih. Kalau proses melatih itu kita ini salah satu contoh kayak ini ya. Kita datang ke lapangan, ya. Kita sudah bawa program, ya. Sudah bawa program, ada pemain kita kumpulkan, kita sampaikan. Itu proses melatih. Kita sampai latih kita pertama ini. Langkah pertama apa? Apa yang dulu kita kerjakan? Itu sama. Jadi sepak bola kan ada urutannya nanti itu, proses melatih itu. Mulai dari kita kumpulkan pemain, kita sampaikan ke program, kita beri contoh bentuk latihan pertama, habis itu suruh dia, kita amati, kalau ada yang salah kita melatih, kita perbaiki. Ya, udah bagus, kita suruh dia lagi sampai dia bagus. Begitu dia terus. Itu prosesnya sama. Ya, ini memang cerita ini sebetulnya ya. Artinya saya pelaku pengalaman ada dapat experience dan pengalaman. Jadi awalnya dulu kan saya 2004-2005 pegang Semen Padang ya. 2005-2006 sudah ada. Itu 2007 saya PSPS. Pekanbaru ya? Iya, dari divisi 1 menjadi divisi 1. PSPS. Habis itu 2008 kan sepak bola kan gonjang-ganjing. Saya kan cuti tanpa gaji di karyawan. Iya. Jadi saya masuk lagi karyawan, cuma saya dapat peringatannya begini. Bapak kalau cuti lagi harus keluar dari karyawan. Iya. Saya harus ngantor lagi lah. Disitulah saya vakum melatih. Bisa melatih, mungkin saya melatih PON. Membantu kalau enggak nasional, kalau enggak Sumatera Barat. Nah itu bisa diizinkan oleh Semen Padang karena kita membantu daerah, membantu nasional. Jadi dalam situasi kayak gitu ya, sepak bola kita kurang begitu menjanjikan. Ya, Semen Padang Sinil lagi bagus-bagus, saya juga nggak bisa masuk ke sana. Saya maunya di pembinaan di Semen Padang, oke, tapi sekian lama saya dari 90 sampai 99 saya menjadi pelatih, ya maunya ya saya nggak usah dikantorkan, biar saya melatih anak.
tapi permintaan manajemen beda. Beda, ya. Nah itu, oke, saya masuk kantor itu awalnya dulu. Saya masuk kantor, ya pikiran saya juga bola terus. Jadi saya ngantor, saya juga melatih anak-anak, melatih SSB Semen Padang, melatih sampai. Oh iya, ini menarik. Artinya Coach Saprianto Rusli ini melatih itu tidak pernah memandang usia berapa harus dilatih. Nah, ini luar biasa. Bagi ini saya, menarik ini. Artinya gini Coach, ini maaf Coach ya. Artinya jarang sekali berlatih di Indonesia nih, khususnya lisensi A, B ataupun C. Apa yang kan AFC, BFC ini mau melatih di tingkatan. Artinya apa? Apa karena gengsi tidak mau, karena rata-rata di SSB itu latihannya para pelatih itu ya kadang di apa gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan di Eropa itu, contoh Dennis Bergkamp apa itu mau dia melatih Asia itu. Nah, gimana tuh Coach? Iya, bagi saya kalau saya tidak melatih, berarti ilmu saya yang ada di kepala dan ada yang saya pelajari akan hilang. Jadi saya harus mengupdate terus sentuhan saya. Saya sudah berjanji dengan PPLP, siapkan waktu untuk saya akan ikut melatih di sana sama DU. Saya udah siapkan sama si Dian kalau nggak salah. Dian, pemain-pemain yang ada yang nganggur, yuk kita latihan yuk, kita cari waktu. Udah mau deal, udah mau apa, ya kebetulan ini karena saya sakit, saya dalam apa, dulu saya sudah melatih Semen Padang, saya melatih umur 15 tahun lagi ke bawah, saya latih enggak. Padahal saya 2008 udah dapat AFC. AFC ya? Ya, 2008 udah AFC? Udah AFC saya. Jadi, itulah kita kembali ke futsal tadi. Jadi kan ada tahu Pak Haji Asman. Ya saya kan katakan sahabat juga, kakak juga, udah bersaudara lah. Dia mau bikin lapangan futsal. Bagaimana cara apanya? Sampai saya diajak untuk mensurvei lapangan futsal Mega Laka. Iya. Nah, dia bilang kita bikin klub. Oke, saya klub. Pertamanya kita diketawain orang. Iya. Kalau main kalah terus gitu lah ya, dicoba-coba kalah terus. Sampai orang teriak, ini bukan sepak bola, bos. Iya. Itu udah tahu. Iya. Jadi pertama kami ikuti kejuaraan di Jakarta. Pokoknya jadi bulan-bulanan terus lah ya waktu pertama merintis ya. Sampai si Benat Penat Labara, ya, IP. Ya, sampai dia yang ketawain kami. Itu ingat saya. Untuk kami akhirnya saya pelajari kan. Saya pelajari, kiranya pelatih futsal ini dia harus ngambil C dulu, baru dia bisa ngambil level 1, level 2, level 3. Saya sudah saya bilang. Jadi berarti saya bisa ngambil. Saya pelajari, saya dekati pelatih nasional, si Andri, Irawan, Robi. Pokoknya nggak saya cerita masalah taktik, strategi. Ya mulai dari tahun 2000 berapa saya mulai 2008 itu 2009, 2010, 2011, 2000 itu udah 2010, 2011 banyak kejuaraan itu. Mulai orang memandang kami kan, mulai memandang Sumatera Barat. Padahal latihan mereka itu sama dengan latihan bola. Ya, saya kombinasikan lah, dalam strategi dalam main beberapa bentuk strategi sama, counter attack sama, build up sama. Mana kita istilahnya nggak jauh beda kok. Jauh beda, build up kita dari mana, dari bawah, dari tengah, dari mana. Iya. Nah, cuma kan aturan-aturan banyak di sana. Aturan-aturan kan dia kayak main basket. Itu sih yang apa. Ya alhamdulillah dengan keyakinan, padahal itu kita boleh dikatakan 90% Sumatera Barat. Hanya kiper yang dari luar sama ada pemain belakang satu. Lawan siapa? Waktu final DKI pemain nasional semua. Iya, DKI pemain nasional semua. Final lawan Jabar. Betul. DKI lawan timnas semua itu. Karena materi si game timnas rata-rata dari DKI itu kan. Jadi itu sih kami melatih futsal itu. Setelah itu kan 2016 ada PON lagi, saya ditawarin lagi, saya sudah ya lebih condong ke lebih enak melatih sepak bola. Ya terpaksa saya bilang sama Pak Dias, generasi dari pelatih futsal yang kita cari.
karena ya ada beberapa hal lah yang membuat kita tidak mencapai target. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya fokus ke karyawan. Sejak itu makanya saya meningkat prestasi saya jadi karyawan sampai saya diangkat jadi kepala bidang. Dan sempat kepala bidang juga saya di Semen Padang. Coach, di saat jadi pemain dengan saat jadi pelatih tentu kan beda. Bagaimana tekanan seorang pelatih itu, Coach? Bagaimana waktu itu menyikapin kalau jadi pelatih? Coach pernah juga megang klub Semen Padang waktu di Liga kan? Bagaimana tekanan publik tuh, Coach? Yang bikin kita bisa kuat mental lah kalau di kalau di sepak bola gitu, Coach. Ya, yang pertama kalau bagi saya kerja ikhlas saja. Ikhlasnya ya, saya yang penting ini profesi saya. Setelah itu saya bekerja sepenuh hati. Apa yang saya kerjakan mudah-mudahan diridhoi Allah. Mudah-mudahan orang senang. Kalau orang tidak senang itu wajar. Pro kontra itu biasa ya? Pro kontra itu biasa. Jadi kata kuncinya memang ikhlas. Ya. Kayak saya merasakan dihina, dicaci, diyakin. Ya artinya begitu, Bos. Sampai keluarga. Memang kalau kita pikir memang ya berat ya. Berat. Secara psikologis tuh, Coach ya? Secara psikologis itu. Jadi kita ya memang jadi pelatih itu adalah risiko. Konsekuensinya. Konsekuensinya itu. Karena kan kita kita kalau di sepak bola yang namanya penonton, yang namanya pengamat atau masyarakat dia maunya menang. Sebetulnya kita juga mau menang. Tapi kan ya kadang-kadang di dalam perjalanan ini kan kita untuk menyatukan belum dari menyatukan 3 unsur pelatih, manajemen, pemain. Ini harus satu. Harus klop ya. Kalau ini klop, baru kita berpikir pemain. Pemain ini ada yang 11, ya, ada yang 18, ada yang 28 atau 30. Nah, bagaimana mereka ini jadi satu untuk setiap bertanding dia berdoa untuk memenangkan pertandingan. Nah ini sebetulnya di dalam tim komplit ini yang harus seorang pelatih yang harus punya. Nah ini yang susah. Pemain 28 orang ini mungkin kalau karakter segalanya itu bisa lebih 100. Nah, jadi makanya yang harus kita satukan dulu korup pelatih, korup manajemen, baru kita kerjasama bagaimana pemain ini harus menyatu. Nah itu yang berat kerja pelatih sebetulnya itu. Kalau soal ilmu ya kalau maunya kita belajar terus saya rasa enggak. Ya tidak begitu cuma pelatih itu kan punya seni, punya kiat bagaimana pemain-pemain itu memahami apa yang keinginan tim, keinginan kita untuk memenangkan pertandingan. Jadi menyatukan itu yang kita perlu banyak pertimbangan, perlu banyak sabar menghadapi ini. Ya pemain itu karakternya kan bermacam-macam. Nah itu yang harus kita, bagaimana kita ini suka emosi, ini karakternya suka marah, bagaimana nanti di dalam sebuah tim dia menjadi satu. Itu pengalaman di saat kita melatih, Coach, bagaimana kita membentuk tim itu ya? Membentuk tim itu. Jadi membentuk tim itu memang kalau kita nggak punya waktu itu ya artinya sebetulnya kan kalau membentuk tim itu kita punya waktu harus bertahun, beberapa tahun. Alhamdulillah waktu mempersiapkan Liga 2 kemarin itu yang sempat kita lolos itu kan lebih 1 tahun.
itulah yang ada bongkar pasang dalam kompetisi aja ada dalam sama, ada yang diserahkan, ada yang tidak dipakai, ada yang dipakai. Ya itu salah satu apa namanya, salah satu cara untuk mereka itu punya rasa tanggung jawab, punya risiko, punya tanggung jawab profesi. Kalau saya bagus, berarti saya akan selalu di tim. Kalau saya jelek, ya itu saya keluar gitu ya. Gitu ya. Saat itu harus kita, kalau pelatih itu dia harus bisa jadi pembunuh, dia harus bisa jadi bapak, dia harus bisa jadi teman. Ya, pokoknya dalam situasi apa kita harus bisa mengambil keputusan gitu. Ambil keputusan. Jadi pada suatu saat saya bisa jadi pembunuh, artinya kalau dia nggak dipakai di tim terpaksa saya ganti dengan yang lain. Nah, jadi itu semua harus bisa diperankan pelatih. Nggak bisa, dia nggak tega untuk membuang orang, itu nggak bisa. Nggak bisa kalau di era profesional, nggak bisa kayak gitu. Seperti itu. Nggak bisa kayak gitu. Begitu deh. Jadi itu yang apa? Coach kan setelah futsal melatih sepak bola juga, artinya coach pengalaman di melatih ini, di saat mana momen yang paling manis dan di saat mana momen yang paling pahit coach. Kami tahu. Artinya kan banyak pengalaman kan melatih dari musim sekian gitu kan. Di mana kenangan yang paling manis dan di mana kenangan yang paling pahit kali. Kalau di melatih sepak bola di coach? Di Semen Padang lah ya kan? Atau di klub-klub yang lain. Sebetulnya momen kalau seorang pelatih, kalau bagi saya ya mungkin tidak berapa beda dengan pelatih. Yang jelas dalam suatu pertandingan itu kita bisa menampilkan sesuai apa yang kita kehendaki. Ekspektasi. Sesuai dengan apa yang kita maui dengan pemain, dengan manajemen. Kita main ini lawan ini, kita begini main. Dan pemain tahu. Dan itu dia lakukan dengan cara bagaimana kita latihan. Dan kita memenangkan pertandingan. Itulah kepuasan yang sangat biasa. Kadang-kadang dia nggak menang pertandingan. Sebagian hati puas. Tapi di tanda kutip di skor karena kompetisi kita kalah, harus menang misalnya kan ada kalah menang, kita kalah misalnya atau kita draw, nah itu tapi di satu sisi kita merasakan ada kebahagiaan apa yang kita latih dan apa yang diinstruksikan itu jalan. Nah, itu. Tapi mungkin hasil. Nah, disitulah kita nanti bagaimana memotivasi pemain. Ya, bekerja kita sungguh-sungguh, bekerja keras kita, ya sudah berdoa kita. Kalau Allah menunjukkan kita nggak menang, ya nggak menang. Jadi kita nggak boleh putus asa. Kalau Anda seorang pemain bola, kamu harus ikhlas setelah 2 kali 40 menit apa yang kejadian. Hasilnya ya. Hasilnya. Ikhlas itu. Iya. Kalau kita kalah, nah kita evaluasi di mana datang kekalahan kita, hasil evaluasi kita latihan lagi. Jadi arti coach Supriyanto bahwasannya hasil itu urusan kedua. Yang terpenting dalam menjalankan skema itu mendapatkan kepuasan batin gitu. Dengan apa yang kita inginkan di lapangan. Ya, pada saat yang sangat pahit ya. Ya kalau di dalam suatu pertandingan ya pada saat pemain-pemain kita tidak di forumnya dan tidak sesuai dengan apa yang kita latihan, apa yang kita sepakati, ya itu sebetulnya hal yang wajar di dalam suatu pertandingan. Ada menang ada kalah. Tetapi pada saat itu ya kita sudah down, sudah jauh di bawah, baru datang lagi sport gitu. Baru datang tekanan dari luar. Tekanan itu kan
kita sendiri kalau tidak bisa menahan itu, ini kalau sampai kepada pemain, betapa jauhnya dia akan terjun ke bawah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang sangat luar biasa. Jadi makanya setiap selesai main, apapun yang terjadi, ini tanggung jawab saya. Saya harus sampaikan kepada pemain. Yang penting kamu pikirkan pertandingan berikutnya. Para pemain pikirkan pertandingan berikutnya. Artinya hari ini kita tidak ada mendapat kekalahan. Untuk pertandingan berikutnya, bagaimana kita bisa menangkan pertandingan ini. Biasanya saya begitu dengan pemain. Jadi dia harus di backup. Ya. Dalam memberi motivasi. Ya. Dalam memberi motivasi coach ya. dalam memberi motivasi pemain tuh, waktu jatuh, waktu kalah, saya akan bertanggung jawab. Ya. Dengan hasil itu. Dia pasti pengen menang. Iya. Tapi pada saat itu dia sudah main dia jelek, kita datang lagi, penonton datang lagi. Nah itu kan kita membangkitkannya untuk berikutnya susah. Jadi makanya kadang-kadang saya tidak setuju kalau manajemen ya sudah, kalau nggak dikasih bonus ya sudah. Jangan pemain dirusak hatinya. Karena kita kompetisi itu kan sepanjang tahun. Bukan hanya itu aja pertandingan. Nah, jadi itu kalau bagi saya biasanya kayak gitu ya. Begitu coach. Jadi coach, dalam ilmu kepelatihan, artinya kan coach kan pernah mengalami di generasi ya, dari pemain, player, dari coach, dan saat ini menjadi instruktur pelatih juga di Indonesia. Coach, kalau ilmu instruktur kepelatihan Pak, bagaimana coach secara keseluruhan melihat kualitas pelatih di Indonesia? Karena apakah kita kalah dengan produk luar? Karena di Liga 1 itu, ya maaf ya, artinya banyak juga pelatih itu asing itu. Apa kualitas pelatih lokal ini tidak bisa dikedepankan begitu coach? Kalau melihat kualitas pelatih lokal di Indonesia coach? Ya, sebetulnya ada berapa hal sih. Tidak semua sih pelatih asing itu jelek, dan tidak semua juga bagus. Ya, itu. Kadang-kadang kan orang dia lebih percaya kepada pelatih asing, padahal pelatih lokal dia ada. Sebetulnya masalah kepercayaan aja. Kalau masalah ilmu sepak bola dengan yang kami pelajari, artinya ya kalau sudah kita kan yang apro ini sekarang ini kan ada sekitar 20 orang. 20 orang. Ya. Apro coach ya? Ya, di seluruh Indonesia. Yang kami pelajari ya sepak bola modern sekarang. Artinya apalagi kalau kita dalam kompetisi, dulu kan program itu bisa dibuat selama 1 bulan misalnya gitu kan. Lawan ini nanti ini ya. Kalau sekarang tidak. Kita dari pertandingan ke pertandingan program itu akan berubah. Misalnya saya hari Minggu ini main, saya tentu ada tim analis, saya evaluasi, saya lihat apa kelemahan-kelemahan mulai dari individu pemain sampai unit sampai teamworknya. Nah nanti bagaimana baru kita berpikir, kita lihat bagaimana untuk meningkatkan ini, program apa yang akan dimasukkan. Baru kita berpikir untuk lawan berikutnya kita lawan apa. Kita lihat dia kelemahannya di sana dan bagaimana latihannya untuk melawan. Jadi program itu muncul dari minggu ke minggu sekarang. Nah itu yang sekarang sepak bola Eropa tuh kayak gitu. Jadi dia kalau dulu kita enggak, kita latihan aja berbulan-bulan nanti main. Nah berikutnya latihan lagi main. Enggak. Kalau sekarang itu kita lihat pada saat main ini apa yang banyak kesalahan kita? Di strategi kah? Di teknik individu kah? Teknik unit kah? Atau di sistem kah? Ya, kan banyak komponen dari sepak bola itu. Itu seorang pelatih bisa meramu. Makanya sekarang pelatih itu dia nggak bisa sendiri. Dia harus ada orang di timnya di belakang, orang-orang yang
dia harus punya analis, ya dia punya fisik yang bagus, latih kiper, ini asisten teknik yang akan menguasai nanti selain dari dia. Jadi mereka ini punya tugas nanti di dalam kompetisi, dalam main. Coach, kan pelatih itu kan ilmu. Artinya kalau melihat kualitas pemain, apa yang disampaikan oleh materi ilmu sepak bola ini ke pemain, apakah mampu diserap dengan baik dengan pemain itu? Artinya pemain Indonesia, apakah tingkat kecerdasannya itu bagaimana, Coach? Kalau melihat dengan ilmu yang saat ini berkembang secara pesat itu? Ya, kita harus juga mengakui ya, sebetulnya dengan kondisi, dengan ilmu pengetahuan sekarang, kita mengharapkan memang pemain-pemain yang pemain cerdas. Gitu. Tapi kita tidak akan kami di bidang teknik ya di PSSI, kami kan sudah membangun dari bawah. Artinya kita bicara sepak bola Indonesia bukan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Makanya di bidang teknik diketuai oleh Pak Indra Sapri itu, ya yang kita perbanyak dulu instruktur, baru kita perbanyak sambil sekarang pelatih. Kemarin sudah penyetaraan pelatih ada sampai 1000 pelatih yang sudah punya sertifikat, ada yang A, ada yang B, ada yang A, itu udah disahkan, karena ilmunya sama. Cuma kita kan dulu belum ada hak, belum konvensi namanya dari AFC. Jadi kita harus banyak menciptakan pelatih-pelatih. Nah, itu sudah ada di dalam benak kami. Tapi kami di bidang teknik udah berpikir ke sana. Jadi makanya yang kami ini sebetulnya seluruhnya harus terjun ke instruktur. Tapi kan kawan-kawan masih banyak di klub ya. Nanti akhirnya mereka akan ke sana. Karena memang diharapkan oleh instruktur kami dulu itu, Bader yang dari Kuwait itu, dia mengharapkan seluruh dari yang kita punya angkatan pertama ini lebih banyak memperhatikan ke dalam perkembangan sepak bola keseluruhannya. Karena majunya sepak bolamu Indonesia ini karena orang Indonesia. Kalau orang-orang lain datang ke sini, dia hanya mencari keuntungan. Nah, jadi itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya artinya kita kalau melatih, ya kita harus mengulang dari bawah. Artinya kita juga ada latihan teknik, udah juga ada latihan, artinya ada latihan dasar. Di bawah ini, di apa? Seharusnya kalau udah sampai di pro itu kita nggak ada latihan itu lagi. Kita ada bicara taktik dan strategi. Makanya waktu dari minggu ke minggu itu kan, kalau di luar kan kompetisinya ada yang 2 kali, dari minggu ke minggu ada sekali. Dia cukup latihan main nih, dia benahi diri dia, apa kelemahan apanya, nanti bagaimana mempersiapkan diri dia untuk melawan orang berikutnya. Jadi cukup 2, 3, 4 pertemuan, dia udah oke main berikut. Udah in lagi deh. Udah in lagi dia lawan yang lain dan. Benar. Nah, jadi itu sepak bola sekarang. Sepak bola sekarang jauh dari saya main dulu jauh sekali. Jauh. Jadi dari pertandingan itu kan banyak masalah. Itulah yang dipecahkan dalam latihan. Itulah yang akan kita buat strategi untuk lawan orang yang berbeda lagi. Jadi begitu kerja pelatih kok. Iya, rumit. Contoh kalau pemain habis main ya sudah istirahat tidur. Iya, tidur. Kalau pelatih kalau menang kita hanya 1 jam kita bisa ketawa. Ya. Habis itu kita udah berpikir lagi untuk panggil semua staff. Staff sambil. Iya. Sini. Tadi tugas ini apa? Saya kamu. Oke, latihan pertama ini harus berikan. Naikkan di sini misalnya fisik, dipanggil pelatih fisik. Strategi ini kita buat. Tadi kita lemah, bagaimana distribusi dari tengah ke depan. Nah, nanti kita harus latihannya mulai dari sini. Nah, ini yang kelemahan kita secara tim. Baru kita berpikir lawan.
lawan dia punya ini, punya itu, antisipasinya siapa orang kita, dan bagaimana apakah kita langsung defend setengah lapangan, atau betul-betul sepertiga lapangan, atau compact defense. Nah, compact defense apa yang harus kita kerjakan setelah itu? Kita harus mengandalkan counter attack. Nah, bagaimana nanti latihannya? Itu kita susun dalam. Jadi latihan itu nggak ada latihan teknik lagi. Kita udah langsung strategi. Nanti kita lawan ini kepada pemain, kita main bertahan pertama, compact defense di bawah garis tengah. Nanti kita mengandalkan counter attack. Nah, siapa orang yang pertama, siapa orang yang kedua? Berat kerja pelatih kerja. Kalau kita udah bicara sepak bola modern sekarang, nah itu yang kita gali dari dari pertandingan ke pertandingan, dari pertandingan ke pertandingan. Itu baru kita bicara, itu belum masalah pemain, masalah materi, masalah yang lain. Ada yang cedera, ada komplit, ada yang apa? Harus cerdas jadi pelatih nih coach ya. Harus memang betul-betul cepat lah dalam mengambil keputusan. Jadi memang kalau sekarang tuh pelatih, dulu kan masuk ke lapangan udah pelatih kepala aja yang kerja. Sekarang nggak bisa. Jadi semua orang-orang yang di seluruh elemen lah ya, seluruh elemen dalam staf kepelatihan itu harus dia harus punya peran masing-masing. Karena memang banyak pekerjaan. Kalau dulu sih bisa aja sendiri sampai selesai latihan dia sendiri pegang. Terus sekarang dia begitu komplit masalah yang harus kita pecahkan. Itu belum bagaimana kita nantinya kalau untuk mencapai latihan ini, apa latihan pertamanya, apa latihan keduanya, baru kita masuk ke latihan inti. Itu kan ada urutan latihannya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita langsung latihan inti. Kalau tidak dibikin dari proses dari awal. Bisa prosesnya dari small segin. Habis itu baru ditambah orang. Habis itu baru full game. Kan harus ada tahap-tahapannya. Nggak bisa ujuk-ujuk 11 lawan 11, 11 lawan 11. Bukan itu. Ya. Kalau kita mau kerja misalnya, bagaimana kerja wingback? Nanti kita akan maksimalkan wingback misalnya lawan dia. Nah, bagaimana kerja wingback itu yang kita latih. Baru nanti bagaimana combine dia dengan dua stopper di tengah. Bagaimana kerja sama dia dengan dua gelandang atau dengan striker yang kiri kanan. Ya, kalau dia muncul siapa yang mengganti? Nah, semua itu harus artinya di dalam tim itu harus tahu dengan kerja itu. Jadi dibutuhkan juga pemain cerdas kok ya. Iya, itu kalau nggak dilatih tentu nggak akan keluar dia dalam main. Keluar itu kadang-kadang keluarnya kalau kita kan hanya kebetulan aja. Tapi tidak dengan konsep. Jadi kalau dapat dari kita melatih itu memang dengan konsep itu ya. Nah coach, pandangan lah coach. Nah, kita sekarang agak ke mikro sedikit lah. Artinya kalau melihat perkembangan sepak bola di Sumatera Barat, khususnya generasi milenial saat ini, bagaimana coach? Kalau pandangan coach lah, saya kan sering juga melihat pertandingan di kompetisi lokal maupun di turnamen lokal coach. Kalau melihat saat ini coach. Saya lihat ya, di dalam pembinaan ini kita banyak terputus. Ini saya lihat, yang saya pandang ya, saya lihat. Jadi sebetulnya kan dia kalau dalam pembinaan itu kan misalnya umur 9, 10 sampai umur 12 itu kan kita lebih memperhatikan kemampuan individu, kita lebih banyak ke sana. Setelah itu baru nanti umur 13, 14 baru kita memperhatikan bagaimana dia bermain di dalam unit dia bermain. Misalnya dia pemain belakang, bagaimana dia gabung dengan pemain tengah, di bagaimana kerja-kerja itu baru masuk segitu. Itu rentetan. Baru nanti kalau udah umur 18, 16, 17, 18 baru dia bagaimana main 11 baru strategi, baru sistem. Jadi
Nah itu tuh yang tidak, kadang-kadang proses itu tuh banyak pemain yang tidak melalui. Terputus itu. Terputus dia. Kadang-kadang dia bagus di bawah, kadang-kadang tidak disambut di umur berikutnya. Itu mempengaruhi, Coach? Oh iyalah, mempengaruhi. Jadi kita kan mencari pemain yang cerdas. Cerdas ini kan dari kita udah benahi individu dia, bagaimana dribbling yang benar, bagaimana shooting yang benar, bagaimana seluruh teknik sepak bola yang benar. Itu kan punya kunci-kunci. Kalau dia udah tahu itu, baru dia akan bisa melakukannya di nanti di unit dan di tim. Kalau dia ada kokoh itu, baru kita bicara masalah unit. Kalau udah kokoh di sini, baru kita berkokoh di sini. Yang ini, yang kokoh ini dia akan naik terus. Nah nanti sampai di teamwork, dia perlu juga yang C nih. Nih, dia perlu teknik bagus, perlu kekuatan, perlu fisik, perlu skill, perlu wawasan. Nah itu dia bergabung. Kebanyakan kita latihan dari bawah bagus sampai tamat SMA dia putus, nggak ada yang ngambil dia, atau dia nggak ikut tim, udah dia nggak latihan lagi udah. Padahal umur 18 sampai umur 21, 22 ini adalah proses yang sangat penting. Ini adalah masa peralihan. Semua mentalitas, tubuh, fisik itu peralihan, ya, cara berpikir, ya, konsep hidup dia dari orang remaja dia menjadi orang yang akan berdiri sendiri. Itu perlu, semua aspek perlu di sana, psikologi, latihan, pengalaman untuk mengasah kemampuannya. Di sana itu kebanyakan putus. Itu makanya pemain kita itu banyak yang hilang setelah itu. Kadang-kadang pemain itu setelah umur begitu, karena cara berpikir dia udah berubah, dia akan datang. Ada yang pemain yang kayak gitu, mungkin meningkat dia, mungkin dari bawah dia tidak begitu bagus, kurang bagus, sampai di umur segini dia baru bagus. Banyak pemain yang banyak gitu kan? Ada yang seperti itu ya? Ada ya? Ada. Secara ilmunya ada. Ilmunya ada. Iya, karena dia cara berpikir dia sudah benar dan dia latihannya sudah benar, sehingganya peningkatan kemampuan dia itu cepat naiknya. Iya. Tapi biasanya memang dari kecil itu udah kelihatan skill, apa dia kita ada kelihatan, biasanya kayak gitu. Nah sampai ini, tapi menjaga orang ini dari umur ke umur itu yang sangat penting. Itulah pembinaan. Jadi makanya kalau kita bicara masalah instruktur misalnya, D itu adalah umur 10 ke bawah. Bagaimana kita menarik pemain datang ke lapangan, bahwa dia mencintai, dia senang sepak bola. Baru kita masuk C. C itu baru dari umur 14 ke bawah. Kita melatih kemampuan individu. Ini yang harus disadari oleh pelatih-pelatih. Itu fase-fasenya, Coach? Fase-fasenya begitu. B. Kalau kita B bicara baru 17 ke bawah, ya. Nanti kita bagaimana dia bermain, dia sendiri di tempat posisinya, dan unit teman-teman dia, bagaimana cara bermain di sana. Baru nanti baru teamwork, baru sistem, baru strategi. Jadi makanya pembinaan itu bukan juara yang kita cari. Kita kan ini menarik. Para pembina kita kan salah sana ya. Dia pengen juara, dia curi umur yang umur 18 dia mainkan di 16, main 16 mainkan 12. Ini salah satu satu penyakit sepak bola di Indonesia kan, ya? Itu secara kalau saya cerita masalah perkembangan dari seorang pemain menjadi seorang pemain yang benar, itu dia berproses dari tahun ke tahun. Ini umur 12, kamu mainkan umur 13. Sementara umur 15 ini dia akan harus berhadapan dengan umur 15, 16. Iya. Itu proses dia berpikir, cara dia bermain, berhadapan dengan lawan berbeda. Sekarang kamu coba main dari bawah. Dia menghadapi orang-orang yang dia
sudah lalui, sudah dia kerjakan itu. Kamu ulang ke bawah. Sama dengan U19 kamu mainkan 16. Sama juga 19 dia harus bermain dengan umur 20, dengan umur 19. Jadi ini harus dia jalankan. Kamu suruh main dia dengan. Jadi raja lah dia. Secara fisik ya. Secara mental ya. Orang anak-anak kecil yang dia dibelalak ini itu beda. Takut ya. Dia kan merasa besar. Iya. Nah itu. Ini yang tidak disadari oleh pemerintah. Jadi kita punya kadang orang tuanya dia harus memaksakan coach ya. Memaksakan. Anak dia udah bagus, dia suruh main di 15 saja. Salah itu bos. Salah. Dia harus main dengan seumur. Nah ini yang harus, makanya kalau di pembinaan itu kamu lihat di Eropa, di Amerika. Benar. Nggak ada orang mengembar-gemburkan juara-juara ini ada tingkat umur itu mana ada. Dilihat timnasnya. Timnasnya timnas berapa? Benar. Itu kan. Lihat aja tuh Brazil, Jepang. Nggak ada. Nah, makanya ini konsep berpikir inilah yang akan kita satukan. Saya sangat bersyukur sekali bisa wawancara ini. Sekalian. Saya sebagai orang, sebagai instruktur bisa menyampaikan ini kepada para teman-teman dan rekan-rekan pelatih, ubah konsep. Di konsep berpikir. Artinya gini coach, kalau di tingkat kita lah, anak-anak pun sudah main itu tidak happy. Artinya selalu diberi tekanan harus menang. itu budaya kita coach. Prinsipnya. Budaya kita. Kenapa dia harus 5 lawan 5? Iya. Tidak 11 atau 9 lawan 11. Sebenarnya. Kalau 5 lawan 5 dia main 20 menit aja, kita bisa menghitung berapa kali dia dapat. Iya. Dari 10 atau 8 lawan 8 dengan lapangan lebih besar, kita kamu boleh nanti dihitung datanya. Akan lebih banyak dia dapat bola. Banyaknya dapat bola inilah yang akan mengembangkan sesuai dengan umur dia. Iya. Umur C tadi. Sentuhan bola itu. Sentuhan bola, datang bola ke dia, kontrolnya, dia bawa atau dia syuting berapa kali. Logikanya begitu. Jadi kita lebih fokus kepada Adi, kemampuan dia, dia bagaimana. Makanya di tingkat umur itu lebih bagus dikasih reward itu. Bagus dribbling, bagus shooting, nah itu dikasih piala nggak apa-apa. Iya. Kasih penghargaan ya kan. Bukan juaranya yang dia banyak. Bukan juaranya. Udah bersalah kita yang ya. Ekspektasi sepak bola. Jadi itu yang harus kita rubah. Kalau kita pengen berkembang lah ya sepak bola Indonesia lah. Itu yang harus kita rubah. Mindset kita membina anak kita sebagai orang tua harus berpikir. Dia harus sabar. Menjadikan pemain sepak bola ini bukan kayak membalikkan telapak tangan. Bukan main sulap kita ya. Bukan main sulap. Coba kita bisa bayangkan. Iya. Messi, kita bicara Messi, Iniesta, yang rombongan dia yang di Valencia, Akademi La Masia. La Masia itu kan. Kau pikir Messi itu umur berapa? Umur 6 dia mulai main. Rata-rata orang yang umur segini ini dia kalau dalam ilmunya dia harus kompetisi dalam setahun itu. Ini yang main ya minimal 20 kali dalam setahun. Setahun 20 kali. 16, 17 udah main dia 10 tahun. Ini baru main, belum latihan ya. Kadang-kadang dari main ke main latihan ada 3 kali. Ya kan? Nah ini kita bicara main. Dari 6, 7 8, 9 kali 20 berapa kali main dia. Umur 10 aja dia ya dari 30 udah 60 hampir 100 kali main. Nanti umur 11, umur 12, 13 itu udah 30 kali dia dalam kompetisi. Itu yang dipimpin oleh pelatih, yang dipimpin oleh wasit, yang ditonton oleh orang. Oleh orang yang nonton. Iya, begitu menjadikan pemain itu prosesnya ya. Coba sampai dia umur 7, kenapa dia matang? Iya. Kenapa Messi itu bisa matang? Sampai dia umur 17 itu saya pernah hitung tuh sampai 400 kali main. Dia. Dalam 400 kali main coba pikir apa yang tidak dia dapat? Ditunjangi pemain, dari belakang, ditinju oleh pemain, diintimidasi oleh wasit, diintimidasi oleh penonton. Makanya dia
besar. Makanya dia siap untuk ke profesional. Udah kuat mental di situ deh. Iya, itu kan proses itu yang meningkatkan semua secara alami. Fisiknya meningkat dari tahun ke tahun secara alami. Jangan dia udah sampai 15, dia sampai 17 kau mainkan 15. Padahal ini di 17, 18 banyak yang akan dia lalui lagi. Akan suruh dia main di 17. Main di 15. Iya. Mana mau jadinya? Iya. Padahal ini mungkin besar umurnya, mungkin besar tekanannya. Iya. Kompetisinya mungkin keras. Lawan apa segalanya. Nah, sementara kita ini berarti itu nggak boleh coach ya? Nggak boleh. Usia 15 walaupun dia bagus ya dimainkan ada sesuai kelompoknya. Dan dipaksakan ke 17. Jangan dipaksakan ke 17. Iya. Ya. Itu. Kalau ke atas boleh, setahun 2 tahun boleh. Ya dari 15 ke 17 kalau boleh. Ya. Tapi kalau dia main di 19, dia main 2 itu enggak benar lagi. Terlalu jauh. Tulangnya saya udah beda. Nanti jangan-jangan dia main dapat intimidasi, dapat sliding secara fisik. Dia anak ini berbakat yang luar biasa, dia tidak mau main lagi, dia takut. Dia sakit main bola katanya. Nah ini kalau kita nggak bisa menjaga bibit atau pemain-pemain yang berbakat. Ya. Coach, terakhirlah apa yang bisa disampaikan untuk khususnya para pesepak bola milenial yang saat ini untuk bagaimana cara melatih, apa cara latihan dan cara melakukan pelatihan yang benar, Coach. Silakan, Coach. Ya, pertama para pemain yang masih muda, ya dia harus latihan, artinya latihan dengan klub yang benar. Dia latihan terpimpin, jangan biasa saya lihat sekarang perkembangan sejak Covid ini, dia datang ke lapangan mau main aja, itu adalah rugi buat dia. Main itu hanya salah satu proses untuk kamu maju, tapi yang lebih banyak proses yang maju itu adalah masa-masa kamu latihan membangun dirimu. Jadi dia harus latihan sesuai dengan latihan dengan klub yang benar. Itu yang kalau untuk, dan para pembina ya kita harus banyak terjun lah di klub-klub dan selalu mengupdate ilmu. Sekarang mungkin untuk pelatihan yang mulai dari D itu mungkin ke depan ini akan saya dengar program ke depan dari Indra Sapri dengan Yayel itu dia akan membebaskan. Mungkin di sana masalah finansialnya untuk itu akan bisa teratasi. Minimal kita harus banyak diskusi. Artinya kami dari pelatih-pelatih, saya dengan Pak Indra Labus, kalau dibutuhkan kami siap untuk kita mengadakan coaching klinik. Kita bicara apa hari ini, kita bicara apa tentang sepak bola, nah, bagaimana secara ilmunya, bagaimana hal yang kita lakukan, itu bisa kita lakukan. Jadi saya itu mungkin saya sudah mengabdikan diri untuk sepak bola, saya siap berkompetisi. Oke, terima kasih. Baik, bisa investigasi sport, demikianlah wawancara kami dengan Coach Sapranto Rusli, salah satu legenda sepak bola Sumatera Barat yang di saat waktu Semen Padang di era Kala Tama, beliau adalah salah satu pemain yang tidak bisa dinafikan. Dan saat ini beliau juga menjadi salah satu instruktur yang ada di Indonesia, dan tadi kita telah berbagi ilmu bagaimana perkembangan sepak bola modern yang senantiasa dinamis. Baik, tunggu tayangan kami lagi dan kita jumpa kembali lagi pada lain kesempatan. Dan bravo sepak bola.